hari yang aneh kali ini ada Mas Polo. Nah, Mas Polo ini kan seorang pelawak senior yang benar-benar profesional. Nah, kita lihat nih, kalau pelawak tuh sehari-harinya kayak gimana kalau kita kerjain. Ternyata emosional juga, bisa marah juga atau gimana? Yang pertama, kita akan masukkan ya agen gendir yang akan meletakkan properti atau peralatan-peralatan seolah-olah Mas Polo ini punya usaha mengurus jasa pemakaman mayat. Nah, kita akan lihat kayak apa nih. Sirulo, sipatulo, ya ragaimu, ya ragamu, neting son panentek aji, ya kenasian, ya pengasian. Ini apaan sih, Mas? Kok bapak kayak orang bingung gitu toh? Bingung. Jangan edan loh. Ya kan ini emang usaha kita udah lama. Ini kan usaha kita, Pak. Usaha dengkulmu. Ayo, sendro mati sesuk entuk dangan padang. Mas jangan gila di sini loh. Kok gila Ini gimana? rumah saya. Kok gila gimana sih Saya bapak kenal ini? sampean juga enggak. Sampean bisa masak begini. Sampean masuk. Enggak dari mana kok bisa masuk? Loh, tiap hari di sini kok. Bapak, ini usaha kita, Pak. Setiap pagi jam 8 pagi kita harus buka seperti ini. Ini kan atas perintah Bapak. Bapak ini gimana sih? Perintah sopo? Sampai yang perintah kok aku tinggal Perintah beginian apaan? Ini ada segala Loh, macam. kok- Ini jangan macam-macam loh. Jangan bikin orang emosi loh. Ya, pancing terus aja, Ndir, biar dia marah, Ndir. Orang sama anak buahnya kok kayak gitu. Anak buah siapa? Malah nanya lagi, waduh ini bapak ini udah terlalu tua. Saya tuh kenal sampean aja enggak. Ini segala macam kayak gini buat apa ini? kok malah- saya enggak urusan. Hehehe, jangan Pak, ini Jangan apa? aset Saya- kita, Pak. Bacot, bener kamu. Bapak. Koni masuk, pura-pura suami lo baru aja dikubur, ya. Baru dikubur, tapi di nisannya kenapa ada tulisan azab bla 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 yang tadi gue bilang ya. Ini segala macam kayak gini Bapak. apaan? Aset apa? Pak, ini usaha. Bapak tahu kan suami aku baru meninggal 3 hari yang lalu. Aku pesan Nissan sama Bapak. Oh, potong. Nissan apaan? Nissan suami aku meninggal lah. Ini apa tulisannya? Mati kena azab perselingkuhan. Ini apa sih? Gak ada urusan saya. Gak ada urusan. Oh, saya Bapak kenal jangan sampai kayak juga gitu. enggak kok. Saya tuh nggak kenal sampean. Ya, Bapak nggak kenal. Pura-pura Bapak ini kan. Kok pura-pura? Emang agak ini, katanya agak ini, Jeng. Agak apa? Dari tadi diajak ngobrol nggak nyambung. Oh, aku tahu. Bapak buat kayak gini. Bapak suka sama aku kan? Karena waktu itu aku di kuburan aku nangis-nangis karena suami aku meninggal. Terus Bapak datang bawa bunga ngasih aku. Mbak, sampean perlu tahu ya. Sekalipun sampean cantik, sampean muda, tapi saya juga punya istri. Terus itu buktinya apa, Pak? Itu Maksudnya buktinya. ini apa, Ini saya nggak ada urusan sama itu. Nggak ada urusan. Ngapain saya ngurusin kayak gini? Saya kerja. Hah? Alah, Pak. Sekarang buktinya kalau sampean pesan sama saya apa? Iya, aku memang pesan sama Bapak. Pesen itu kan kalau misalnya saya memang usaha ini kan pasti ada bonnya, ada apa. Ini nggak ada. Oke, Koni komplain juga bilang, kemarin saya lagi nangis-nangis, terus cincin suami saya hilang. Jangan-jangan diambil kamu nih. Terus Gendir masukin cincin di kantongnya Polo. Cincin suami aku hilang. Cincin apa sih? Cincin dari Raja Brunei. Bapak, akuin aja, Pak. Udah Cincin lah, apa sih? Pak. Akuin gimana? Lah, Kamu saya aneh-aneh loh. Enggak, lah dari tadi Bapak nggak ngaku. Saya punya cincin. Bapak ambil waktu aku sedih, waktu aku sedih suami Wah, aku kamu nih meninggal. berlebihan kamu nih. Berlebihan apa? Sebetulnya maksudnya apa? Bapak, akuin aja, Pak. Udah lah, Pak. Bapak itu tiap hari nunjukin cincin itu ke saya, Pak. Sampean jangan maksa saya harus lebih emosi lagi loh. Dari tadi sama itu maksudnya apa sih? Sama itu maksudnya apa? Sabar, Kak. Nggak punya maksud apa-apa, orang Bapak buktinya ada kok. Ih, Bapak udah mencuri kasar pula. Sekarang kalau betul buktinya apa? Nih, cincin saya ada di sini. Coba aja. Mas,
Ya kalau mau Boleh, silakan. Ayo. saya nggak mau beda, dikira kalau beda saya nuduh. Sekarang Tapi nggak apa-apa. Bapak sendiri aja yang ini. Oh, Pak, itu apa? itu yang tiap hari Bapak tunjukin ke saya. Ih, Pak ini mahal ini Pak, mahal. 3 mobil. Udahlah Pak, Bapak itu udah pikun, Bapak itu udah tua. Makanya akuin aja, dari tadi marah-marah terus. Bukan masalah. Ini buktinya Pak, ini buktinya di kantong Bapak. Ini nggak masuk akal Nggak ini. masuk akal, Kok Bapak kantong? yang ngakal. Kok bisa tiba-tiba di kantong saya dari mana? Namanya Bapak Ah, presiden. apa? Oke, lo pokoknya intinya minta ganti rugi ke dia 5 juta kok. Udahlah Pak, sekarang gini aja lah Pak. Daripada kita malah repot-repot, udah sekarang ini Mbak dikasih ganti rugi aja. Iya Pak, kalau Bapak nggak mau ganti rugi, kulapori Bapak ke polisi. Oh, daripada kita dilaporin Pak. Laporin. Makanya. Lapori Bapak udah nyuri cincin aku. Oh, tahu saya ini. Kalian berdua masih sekongkol nih. Malah nih ada penipuan nih. Modus ini. Udah sekarang kayak gini aja Pak. Ayo lapor. Enggak, Kalau Bapak. perlu semua lapor, aku juga ngelaporin kalian berdua. Bapak, Apa? yang sabar ya Pak. Udah Enggak, sekarang Bapak. gini aja. Enggak ada sabar-sabar apa. Kasih ganti rugi 5 aja udah. Udah, 5 juta aja. Enggak ada. Tuh 5 Nggak juta ada. Pak cuman. Duit apa? Oh, tahu aku Bapak nggak mau ganti rugi nggak ada duit kan? Bukan karena duit, karena persoalannya nggak jelas. Iya namanya Bapak nyuri. Sudah, laporin saja ke polisi. Laporin. Bang. Kamu juga mau tak laporin. Turunin dari 5 juta ke 1 juta. Udahlah, 5 juta nggak ada mungkin duitnya. Ya, 1 gimana? juta aja lah udah. Harga damai lah 1 juta. Ini apa lagi? Apa sih sebetulnya maksud kamu? Kamu minta baik-baik malah tak kasih. Udah Pak kasih Ah, aja. kamu apaan? Kasih aja Pak. Bapak daripada di penjara udah kasih aja lah Pak. Ah, bodoh amat. Nanti tua-tua di penjara Pak. Ah, Bapak masuk udah penjara nyuri apa? loh ini loh. Wong kasusnya ini malah kamu yang bakal masuk penjara. Kamu masuk penjara. Ya kok bisa saya? Udah Pak? pergi. Pergi. Ganti rugi. Gak ada. Udah ada. Habis ini Adri datang bawa ini, bawa kurung batang tuh yang buat orang meninggal tuh, keranda. Kamu masuk rumah saya. Itu aja udah gak ada yang tahu. Kamu buka kunci juga dari mana? Saya juga nggak tahu. Bang. Alhamdulillah Pak. Kuburin ini dong, Bang. Ya terima kasih. Alhamdulillah, emang ini rezeki kita, Pak. Ini berarti kan ada yang meninggal, ada mayat. Berarti rezeki kita, ini kan bisnis kita nih, ngurus pemakaman nih. Alhamdulillah Pak, yang namanya rezeki nggak kemana kan Pak. Bukan naruh doang, disuruh. Di sini kan ada terima jasa membantu pemakaman. Rezeki kita Pak. Ya terima kasih ya Pak ya. Ini Oke, gimana terima ini? kasih semuanya. Mas, Terima kasih. Ih, ini kerjaan apa lagi? Ya, Alhamdulillah ya Pak. Yang namanya rezeki nggak kemana. Wah Pak, kalau dilihat dari mayatnya, mayat orang kaya Pak. bodoh amat. Orang kaya, orang miskin. Emang urusannya apa-apa saya? Gendut Pak. Gendut mayatnya. Wah lumayan Pak. Pak, Bapak. Pak, duitnya banyak banget. Aduh Pak. Pak. Apa? Duit apa? Ini duitnya anak meninggal. Kamu ngancurin hidup saya, kamu. Bapak kan yang nyuruh kalau misalnya ada mayat kan suruh setor ke Bapak. Yang ngurus apa? Oke, Adri. Lu sekarang bangun lo. Jadi seolah-olah kayak mayat hidup ya. Lu bangun deh. Aduh. Ini gimana nih? Alhamdulillah. Lah, kok saya di keranda, Mas? Ah, Hah? aduh Ini siapa malah yang angkat saya di sini? malah hidup lagi. Ya bagus. Itu duit saya. Saya disuruh. Ayo Pak, Parah bangun, nggak, Pak. Mas? Bapak yang nyuruh kok. Oke, Adri lu pura-pura gini, Dre. Kok saya ada di sini ya? Tadi kan saya, kalau nggak salah saya ingat saya lagi ngintai istri saya, lagi nyelidikin istri saya.
saya lagi nyelidikin istri saya sama selingkuhan, kayaknya lagi ke rumah selingkuhan. Kok saya ada di sini ya gitu? Mau lihat istri saya, mau ngintai istri saya selingkuh. Kok saya ada di sini, Mas? Emang istrimu selingkuh sama siapa? Di mana? Bapak sama mayat jangan kayak gitu Pak. Udah. Apa? Tadi mayat. Ini kok kurang sih, Mas? 50.000. Ini kurang 50.000. Kalian berdua ini pasti sekongkol. Alah, saya aja nggak kenal sama dia siapa? Saya juga nggak kenal sama mayat ini Pak. Enggak. Ini saya mesti ke kantor. Mas, Kalian kesini apa? nggak tadi? Hah? Istri saya kesini nggak tadi? Istri saya mana? Cari-cari aja. Istrimu yang mana? Hei. Gua teriakin maling. Hei. Ayo Pak, cari Pak. Mas, saya cari istri saya. Ngapain cari rumah saya? Andre bilang ke Mas Polo, ini tunggu, situ kok saya perhatiin kayak muka selingkuhan istri saya ya? Apaan? Sekali lagi. Apa sih kamu? Apa? Nah, ini selingkuhan istri saya. Iya bener Om, saya suruh nutup-nutupin. Kamu nih. Kamu jangan macam-macam ya. Mas Farel, udah saya dibawa di keranda kayak orang mati, duit saya diambil sekarang Mas selingkuh sama istri saya. Yang nyuruh bapak ngejar. Siapa yang nyuruh? Hah? Siapa yang nyuruh? Iya, Mas sendiri. Apaan lu? Hah? Ya apa berani? Nih, pukul. Kalau berani nah, biar saya bawa polisi. Pukul. Koni datang lagi, langsung meluk Polo. Ayo Pak. Pukul. Ini negara hukum, aku nggak bisa main pukul Istighfar, sembarangan. Ya, tolong lihat misi saya selingkuh kenapa? Siapa sih ini? Kamu kenapa mau sama dia sih sayang? Ah, Sayang aku, ya ampun sayang. Bapak ini kamu pura-pura ya? Ah, Cinta sama kau ya, aku cinta sama dia. sayang, tega ya Mas, tega. Oke, ini semakin. Udah, sekarang Semakin ketahuan. Udah, putusin dia, saya kasih duit sama Mas. Saya pergi. Kabur ya. Ambil duitmu. Ambil duitmu. Gak mau, sayang. Ajar Pak. enggak, ya sabar Pak. Bapak nggak sabar anak-anak sih. Yaudah, pergi. Nah, pemirsa, penjebakan yang berikutnya ini, jadi Mas Polo ini taunya dia itu akan casting atau recast. Recast itu adalah casting berikutnya yang sebelum dia main film. Jadi, dia taunya ini akan main film layar lebar. Nah, tapi nanti pas saat dia datang, Adit akan bilang, loh, kok pemainnya udah tua, padahal ini kan film remaja. Nah, ya langsung ya. Oh iya. Ini Mas Polo kan? Iya. Ngapain kemarin? Ini, Mas. Apa